Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian kehidupan kita dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga pada saat ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dalam surat Al-Anbiya, kita ulang dari ayat 96 ya, atau 95. Wa haramun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha innahum la yarji'un. Dan mustahillah atas sebuah negeri yang sudah kami binasakan bahwa mereka itu tidak akan kembali. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sampai ketika dibukakan pintu atau tembok Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka dari setiap dataran tinggi atau ketinggian yansilun, meluncur atau turun. Wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Dan sudah dekat al-wa'dul haqqu, janji yang benar, yaitu hari kiamat. Fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru, maka tiba-tiba terbelalaklah mata-mata orang-orang yang kafir. Ya wailana ma qad kunna fi ghaflatin min hadza, wahai celakanya kami, sungguh-sungguh kami dulu dalam kelalaian daripada ini. Bal kunna zalimin, bahkan kami dulu menjadi orang-orang yang zalim. Ya, sampai situ. Ini peringatan, lanjutan peringatan dari Allah SWT ya, setelah mengingatkan para nabi rangkaiannya dengan wa'adnya, janji surga, dan diingatkan kita ya, ayat ini sudah kita baca pada minggu yang lalu. Haramun ala qaryatin ahlaknaha, jadi jauh panggang di api atau mustahil sebuah negeri yang sudah dibinasakan. Mereka umat-umat yang terdahulu yang sudah dibinasakan, itu pasti dia akan
dibangkitkan kembali, akan dikembalikan kepada Allah SWT nanti di hari kiamat. Jadi kalau mereka tidak bangkit menjadi tanah, itu mustahil saja. Ya, dia pasti mereka itu berbangkit sampai nanti hari kiamat. Apa tanda hari datangnya hari kiamat itu? Yaitu dibukakannya pintu atau tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dan nanti setelah itu mereka dari setiap ketinggian, dataran tinggi, mereka meluncur ke bawah. Wa hum min kulli hadabin. Hadabin, kalau Ibnu Abbas membaca jadasin, jadi minal ajdasi yang silun. Karena kalau bacaan qiraat yang 7 itu hadabi. Ada riwayat dari Ibnu Abbas membacanya jadasin, jadi bukan jadabin. Jadasin itu sesuai dengan ayat yang juga disebutkan dalam surat Yasin dan lain-lainnya, yaitu minal ajdas yang silun. Jadi ajdas itu jamaknya, kata tunggalnya adalah jadasin. Artinya sama. Nah, apabila keluar nanti Ya'juj dan Ma'juj itu sudah tanda dekat sekali di hari kiamat. Waqtarabal wa'dul haq. Dan ketika itu, ketika Ya'juj dan Ma'juj sudah runtuh temboknya dan mereka keluar, maka itu berarti sudah dekat sekali hari kiamat. Nah, semua tanda-tanda hari kiamat sudah muncul. Ketika itulah orang-orang kafir terbelalak matanya. Karena mereka selama ini tidak percaya mana ada hari kiamat. Nah, setelah mereka mengetahui bahwa hari kiamat itu sudah akan datang dengan tanda-tandanya, barulah mereka sadar. Mereka menyesali, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Rupanya benar. Ya. Jadi apalagi sudah ada guncangan-guncangan awal daripada tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Ketika itu barulah mereka menyesal, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Wahai, kiranya celakalah kami. Sungguhnya kami dulu ketika hidup, ya ketika jaya, fi ghaflatin, dalam kelalaian, tak menghiraukan peringatan akan datangnya hari kiamat. Bal kunna zalimin, bahkan kami dulu ketika itu zalimin, orang-orang yang zalim. Ya. Jadi itu tanda-tanda hari kiamat. Karena tanda-tanda hari kiamat itu ada rentetannya. Ketika datang yang pertama muncul nanti setelah orang ini tidak lagi percaya kepada Tuhan. Jadi di akhir zaman nanti orang tidak ada lagi yang percaya kepada Tuhan. Itu tanda awal daripada datangnya hari kiamat. Ya. Selagi masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, kata Nabi, itu belum akan terjadi hari kiamat. Artinya masih percaya orang kepada Allah. Nah, tapi kalau tidak ada lagi, itu tanda hari kiamat sudah dekat. Ketika itulah turunnya Al-Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi.
Ya, sesuai dengan yang dijelaskan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari meriwayatkan kedatangan Imam Mahdi. Ya. Ya, Imam Mahdi mengembalikan kembali kepercayaan manusia sehingga mau menjadi lagi orang berduyun-duyun lagi percaya kepada Allah SWT. Ya. Kemudian setelah itu, setelah berlalunya zaman Al-Mahdi, dirusak ajaran Islam yang dikembalikan oleh Imam Mahdi, disuruh dirusak lagi oleh Dajjal. Muncul Dajjal. Setelah itu orang banyak yang pengikut Dajjal. Sedikit sekali orang yang bertahan dalam keimanannya. Kalau bukanlah segera diturunkan oleh Allah SWT Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa memerangi Dajjal, memerangi orang-orang tak percaya kepada Allah dan Rasulnya, yang membawa syariat kembali, syariat akhir zaman, yaitu syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah lewat pula zaman Isa alaihissalam, ini yang terakhir adalah datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, karena mungkin gejala-gejala alam dekatnya hari kiamat, ya, kena tanda-tanda Ya'juj yang Ma'juj ini ada dikaitkan dan juga dalam kitab-kitab orang Yahudi dan Nasrani. Oke, dalam perjanjian lama disebutkan ada Ya'juj dan Ma'juj, tapi beda versinya. Kalau dalam Alkitab, Ya'juj dan Ma'juj ini disebut Gog dan Magog. Itu yang dalam bahasa Ibrani. Dia disebut Ya'juj ini nama seorang pemimpin, sedangkan Ma'juj nama negerinya yang menjadi musuh dari Bani Israel. Banyak musuhnya Bani Israel. Romawi, kerajaan Romawi juga musuhnya. Dan musuhnya yang paling besar yang menghancurkan negeri Yerusalem di zaman setelah Nabi Sulaiman di abad ke-6 sebelum Masehi adalah Nebukadnezar II atau Bukhtanasir As-Sani yang meluluh lantakkan negeri itu sehingga rata dengan tanah, tinggal tembok-temboknya sampai sekarang. Jadi tembok-tembok bekas itulah yang yang tempat meratapnya orang-orang Yahudi Bani Israel yang sekarang. Ya, tetapi di dalam Perjanjian Baru, dalam Injil, dalam kitab Wahyu disebutkan Ya'juj Ma'juj ini disebutkan juga, tapi sebagai seorang pemimpin yang mewakili kejahatan, mewakili iblis. Entah siapa tokohnya, belumlah. Ya, semuanya musuh dari kebenaran itu adalah Ya'juj Ma'juj. Itu konsep dari Alkitab, dari Injil. Di dalam Al-Quran disebutkan dia ditutup, dipenjara di dalam perut bumi ini oleh Zulkarnain. Ketika Zulkarnain
ekspedisinya sampai kepada suatu kaum di antara dua gunung, itu mereka mengadukannya bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di bumi, merajalela dengan kezalimannya. Lalu Zulkarnain membantu mereka untuk membuat tembok. Tembok itu dilapisi dengan logam-logam sehingga kuat sekali, sehingga mereka tidak kuat menembusnya. Maka terjagalah mereka, dan di dalam di negerinya Ya'juj Ma'jujnya entah di mana, masih misterius, mereka terpenjara di situ, tidak bisa keluar. Maka inilah yang nanti di hari kiamat sebagai tanda terakhir daripada tanda hari kiamat, yang munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, tapi itu juga simbol daripada iblis. Dia mereka itu menurut jumhur mufassirin bangsa manusia juga. Ya, ada juga yang mengatakan bangsa jin. Tapi bangsa manusia. Sehingga mereka tidak bisa keluar dari tembok penutup negeri mereka. Nah, ketika hari kiamat, karena mereka muncul dan juga muncul tanda-tanda yang lain, ya seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis, ya keringnya Sungai Efrat dan munculnya gunung emas. Dan Sungai Efrat itu di Irak sekarang. Kemudian rimbunnya pada gurun pasir di Jazirah Arab, tumbuh hutan. Nah, itu juga menjadi tanda dari keluarnya hewan-hewan dari perut bumi. Entah apa dia, kita belum tahu, wallahu alam, masih baik. Tapi hewan-hewan itu keluar dari perut bumi. Entah mana. Kemudian juga adanya hewan-hewan yang berevolusi otaknya sampai dia bisa berbicara. Nah, itu tanda-tanda lain yang disebutkan, ditemukan dalam penjelasan Rasulullah SAW mengenai tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nah, selain dari perang antara orang Yahudi dengan kaum Muslimin, dan sekarang sudah terjadi perang, dan sebetulnya sudah lama juga terjadi. Tapi sejak kaum Muslimin, sejak di Madinah, sejak takluknya orang-orang Bani Nadir, Bani Quraidah, dan yang lain-lainnya dari suku-suku Yahudi itu, hampir tidak ada konflik dengan orang-orang Yahudi. Ya. Baru di abad ini, ketika orang-orang yang Yahudi, sebahagian, tidak semua orang Yahudi itu yang berpaham Zionis, itu yang kembali kepada Bukit Zion itu. Sebagian saja. Ya, karena itu, karena Palestina sudah ada penduduknya, bukan sejak Nabi Ibrahim belum hijrah ke sana sudah ada penduduk Palestina itu. Ya. Jadi penduduk Palestina asli itu, ya itulah orang Arab juga. Tidak pernah punah mereka. Hanya ketika Nabi Ibrahim
dikuasai oleh Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, kemudian turun. Mereka masih di bawah bimbingan para nabi, kaum orang-orang Palestina, bukan hanya semua keturunan keturunan Yakub yang tinggal di Palestina itu. Dalam peta kuno itu disebut Palestina. Nah, bukan kalau disebut negeri yang dijanjikan, ya dijanjikan pada Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina, disitulah dia nanti akan mengembangkan ajarannya. Ya. Sampai zaman sekarang, sampai di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan ajaran yang para nabi. Itulah rangkaian-rangkaiannya. Kalau itu sudah terjadi, tentu sebagai tanda yang jelas datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang. Ya. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa menurut di dalam kitab yang disebut dalam kitab Yezkiel dalam Perjanjian Lama, Ya'jud itu atau Gog dalam bahasa Ibrani, ya, itu nama seorang tokoh, ya, tokoh yang menghancurkan Bani Israel. Sedangkan Magog atau Ma'jud itu nama negerinya. Ya. Itu versi daripada kitab Perjanjian Lama. Ya. Tetapi di kitab Perjanjian Baru, ya, bukan Injil ya, kan Injilnya yang diakui 4. Ya. Tapi di luar Injil tambahan disebut kitab Wahyu. Ya. Itu disebutkan juga, muncul juga nama Ya'jud dan Ma'jud. Tapi tidak dijelaskan apa itu nama atau tidak. Maka oleh orang-orang Nasrani dipahami ya semua kekuatan jahat yang mewakili iblis. Jadi suatu bangsa Ya'jud dan Ma'jud. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifat mereka itu mufsiduna fil ardh. Mereka membuat kerusakan di bumi. Di dalam surat Al-Kahfi itu kan disebutkan. Nah, oleh sebab itu sampai sekarang Ya'jud dan Ma'jud itu masih misterius. Tapi di dalam ulama kita, para terutama para mufassir Ya'jud Ma'jud itu disebutkan nama dua kelompok orang atau bangsa yang mereka saling membantu untuk membuat kerusakan, untuk menguasai bumi ini atau dunia ini. Dua kekuatan yang selalu membuat kerusakan di bumi. Persisnya masih misterius. Hakikatnya belum diketahui. Tapi inilah yang diinformasikan kepada kita, Ya'jud Ma'jud itu masih terpenjara di kampung mereka, di negeri mereka, karena dilak dengan tembok oleh Zulkarnain.
Siapa Dzulkarnain itu juga masih misterius. Belum jelas. Jadi memang biasa orang mengaitkan dengan Alexander the Great. Ya, Alexander the Great itu atau Alexander yang Agung. Tapi dalam sejarah Alexander the Great ini tidak ada pernah membuat tembok besar. Baik, tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan. Nah, yang berpuasa, selamat berpuasa. InsyaAllah nanti kita berbuka puasa di sini bersama-sama. Termasuk juga yang tidak berpuasa, yang sudah berpuasa kemarin, silakan nanti bersama. Jadi ya, ya. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan selalu kita mengingat huru hara hari kiamat yang tanda-tandanya juga sudah mulai. Ya, kalau mengeringnya sungai Efrat itu sudah mulai. Cuma gunung emas yang akan muncul di situ itu belum kita pahami sepenuhnya seperti apa gitu. Tapi kalau dekatnya hari kiamat, tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Ya, kalau gunung emas yang muncul kan berarti semua orang sudah kaya. Ya. Jadi di saat itu nanti payah orang mau bersedekah itu tidak ada yang mau menerima lagi. Ya, itulah salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita terhindar daripada huru hara hari kiamat itu. Dan itulah doa supaya karena huru hara hari kiamat itu syai'un azim, sesuatu yang amat dahsyat. Dan oleh sebab itu janganlah kita mengalami hal tersebut. Biarlah kita wafat, meninggal sebelum datangnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.